Ketika Cristiano Ronaldo terkenal dengan sikap disiplin tinggi, Lionel Messi yang pandai mengatur asupan gizi, serta Zlatan Ibrahimovic yang sering mendapat puja-puji tinggi, maka Matt Letizier tidak membutuhkan itu semua untuk bisa mencapai puncak tertinggi. Meski bukan dalam bentuk kontrak bernilai tinggi atau sederet raihan trofi, pria Inggris yang kini berusia 55 tahun itu telah membuktikan bahwa untuk menjadi hebat cukup lakukan apa yang membuat kita senang. Matt Letizier memang cuma bermain di tim sekelas Southampton, tim yang bermarkas di Stadion St. Mary yang dibelanya selama 16 tahun. Dia bisa saja bergabung dengan tim yang memberinya banyak prestasi. Dia juga sangat mungkin mendapatkan bayaran tinggi. Akan tetapi, ia percaya bila Southampton telah menjadi tempat yang memberinya kenyamanan terbaik. Aku memainkan permainan ini dengan cara yang aku inginkan. Dan jika aku pergi ke klub yang lebih besar, aku mungkin tidak akan bisa melakukan itu. Kesetiaan Matt Letizier pun dibalas dengan cinta yang amat besar dari penggemar Southampton. Sampai-sampai pemain yang disebut sebagai legenda paling diremehkan ini mendapat julukan Le God, merujuk pada kemampuan spektakulernya dalam mengolah si kulit bundar. Lahir pada 14 Oktober 1968, kisah cinta Matt Letizier dengan sepak bola dimulai saat usianya beranjak 7 tahun. Tepat pada tahun 1975, dia mulai berlatih dengan tim Valley Recreation. Setidaknya waktu 9 tahun dia habiskan untuk berlatih banyak hal di klub kebanggaan masyarakat Channel Island tersebut. Saat usianya telah menginjak 17 tahun atau tepat pada 1985, Matt Letizier memberanikan diri untuk bergabung dengan tim yang letaknya jauh dari kampung halamannya, yakni Southampton. Di masa itu, dia sempat mengajak dua saudara laki-lakinya, Kevin dan Carl Letizier, untuk ikut menimba ilmu di klub berjuluk The Saints. Akan tetapi, keduanya menolak hingga membuat Matt Letizier menempuh perjalanan sejauh 200 km sendirian. Setibanya di Southampton, Matt Letizier menemui tantangan yang tidak mudah. Di usianya yang baru menginjak 18 tahun saat diberi kesempatan tampil di tim utama, dia memang merumput dalam 24 pertandingan. Namun performanya masih jauh dari harapan. Malah di musim keduanya, Matt Letizier cuma tampil dalam 19 pertandingan tanpa pernah mencetak satupun gol. Namun pada musim 1989-1990, dia mulai menunjukkan tajinya sebagai seorang gelandang berkualitas. Selain pandai dalam mengirim umpan dan menggocek bola, catatan golnya mulai terasa jumlahnya. Matt Letizier memperlihatkan bahwa dia memang pemain yang sangat brilian. Berperan sebagai pemain nomor 10, dia sukses mencatatkan 20 gol dari 35 pertandingan di kompetisi liga. Pencapaian ini pun langsung diganjar dengan penghargaan PFA Young Player of the Year. Pada tahun-tahun berikutnya, kegemilangan Matt Letizier kian terasa. Dia sempat akan direkrut Tottenham Hotspur. Namun perempuan yang baru diikatnya dalam hubungan pertunangan saat itu menolak untuk pindah ke London. Walhasil, kesepakatan antara kedua belah pihak pun gagal terjalin. Meski telah menolak tawaran Tottenham Hotspur yang dihuni oleh pemain sekelas Paul Gascoigne dan Gary Lineker, kualitas yang ditunjukkan Matt Letizier di Southampton sama sekali tidak menurun. Julukannya sebagai dewa sepak bola bahkan semakin kuat saat orang-orang dipertontonkan dengan gocekan khas yang banyak membuat pemain lawan tak berdaya. Puncak karir Matt Letizier sebagai seorang pesepak bola barangkali terjadi antara tahun 1993 dan 1994. Dia sempat mencetak gol spektakuler ke gawang Newcastle United dan merampungkan musim dengan torehan 25 gol dari 30 pertandingan. Tidak hanya itu, dia juga berhasil mencatatkan 9 assist, di mana hal tersebut membuatnya terlibat dalam 70% gol yang dicetak Southampton saat itu.
Dia terlibat dalam 34 gol dari total 38 gol yang dicetak The Saints untuk menghindari jurang degradasi. Itu mengapa tidak berlebihan bila seluruh penggemar Southampton tak berhenti memujinya. Malah, pemain muda Barcelona yang kelak menjadi bintang besar, Xavi Hernandez, mengaku sangat terinspirasi oleh sosok Matt Letizier. Mengutip Bleacher Report, Xavi tak ragu untuk menyebut pria Inggris tersebut sebagai idola masa kecilnya. Di Catalonia, pernah ada acara televisi mingguan yang menampilkan gol-gol terbaik Liga Primer Inggris. Setiap pekan, pasti ada Matt Letizier. Setiap pekan. Keterampilan Letizier di luar kelaziman. Ia sanggup melewati 7 atau 8 pemain dengan santai, seperti berjalan dan numpang lewat saja. Sepanjang karirnya bersama Southampton, Matt Letizier telah mencetak 100 gol dalam 270 pertandingan Liga Primer Inggris. Dia bahkan cuma gagal dalam 1 dari 48 tendangan penalti yang dieksekusinya. Melalui keterampilannya dalam bermain bola, Matt Letizier menunjukkan bahwa untuk menyihir para penggemar cuma diperlukan kesenangan dengan apa yang dilakukan. Melihat kedikdayaan Matt Letizier bersama Southampton, tidak hanya Tottenham Hotspur saja yang tertarik untuk mendapatkan bakatnya. Namun saat itu, ada tim seperti Chelsea sampai Blackburn Rovers yang terus mendekatinya. Saat itu kedua tim berlomba memberi tawaran yang tinggi kepada Matt Letizier. Dilaporkan, dana sebesar 10 juta pounds siap menjadikannya sebagai pemain termahal Inggris sepanjang masa. Saat itu, Blackburn Rovers bahkan berpotensi memberikan gaji sebesar 10.000 pounds per minggu, jauh dari gajinya yang diterima di Southampton yang hanya sebesar 4.000 pounds per minggu. Akan tetapi, cinta kepada Southampton yang terlalu kuat membuat Matt Letizier menolak semua tawaran yang masuk. Dia merasa rumput Stadion St. Mary sudah sangat bersahabat dengannya. Dia tidak ingin bila kelak rumput di stadion lain akan melukai kesenangannya dalam bermain bola. Namun, kesenangan dan kebebasan yang ditunjukkan Matt Letizier sebagai pesepak bola berbakat turut memberinya pengalaman tak mengenakan. Seluruh pelatih Inggris di eranya tidak menyukai sikapnya yang kelewat seenaknya. Matt Letizier tidak pernah diikutkan di dalam turnamen besar. Bahkan di tahun 1998, namanya kalah dari sosok Robert Lee yang sudah berusia 32 tahun. Terdapat rumor yang mengatakan kalau pelatih Glenn Hoddle tidak menyukai karakter Matt Letizier yang minim pemahaman akan taktik. Selain itu, kebiasaan sang pemain yang gemar mengkonsumsi makanan cepat saji dan pergi ke bar juga disinyalir menjadi alasan mengapa banyak pelatih tim nasional Inggris yang tidak pernah melirik bakatnya. Meski begitu, kiprahnya di Southampton akan selalu menjadi salah satu kisah terbaik yang pernah dilahirkan sepak bola Inggris. Matt Letizier telah menginspirasi banyak orang hingga membuat Inggris rela memberinya penghargaan English Football Hall of Fame pada tahun 2013. Pemain yang pensiun pada tahun 2002 ini bahkan mendapat penghargaan One Club Award pada tahun 2015. Jika kamu suka video ini, silakan klik tombol like dan subscribe channel ini.